Tahta tertinggi korupsi paling ngerugi negara kemungkinan bergeser sob. Korupsi PT Timah yang ngerugi negara sampai 300 triliun kemungkinan digeser sama korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Patraniaga. Kata Kejagung, potensi kerugiannya bisa sampai 1 kuadriliun. Sebanyak apa tuh 1 kuadriliun? Ada berapa banyak sih nolnya? Gimana ceritanya dan berapa potensi kerugian negaranya? Yaudah, yuk kita bahas data-datanya. Selasa 25 Februari lalu, Kejaksaan Agung mengungkap kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Patraniaga. Kasus ini diduga terjadi dari tahun 2018 hingga 2023. Sejauh ini, 9 orang ditetapkan jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi itu sob. Mereka terdiri dari jajaran direksi anak usaha Pertamina sama beberapa pihak swasta. Menurut Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, kasus ini bermula saat pemerintah ngewajibin pemenuhan minyak mentah dari dalam negeri sesuai dengan Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018. Aturan ini ngewajibin Pertamina untuk manfaatin minyak mentah dalam negeri buat menuhin kebutuhan nasional. Kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS juga wajib nawarin minyak bagiannya ke Pertamina sebelum dijual ke pihak lain. Tapi, kata Kohar, para tersangka sengaja ngatur rapat optimalisasi hilir buat nurunin produksi kilang. Akibatnya, minyak mentah dalam negeri gak terserap sepenuhnya, dan kebutuhan minyak malah dipenuhin lewat impor. Pas produksi kilang sengaja dikurangin, minyak dari kontraktor-kontrak kerjasama atau KKKS juga ditolak dengan alasan spesifikasi gak cocok dan gak ekonomis. Alhasilnya lagi nih, minyak itu diekspor ke luar negeri. Sementara PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina Patraniaga malah ngimpor minyak mentah dan produk kilang buat menuhin kebutuhan dalam negeri. Kerugian negara akibat korupsi ini ditaksir mencapai 193,7 triliun rupiah sob. Kerugian itu terdiri dari beberapa komponen. Di antaranya adalah ekspor minyak mentah yang seharusnya digunain untuk kebutuhan dalam negeri senilai 35 triliun. Terus pembelian minyak mentah dan produk kilang dengan harga markup lewat broker yang ngerugiin negara sampai 11,7 triliun. Udah gitu, kebijakan impor ilegal ini bikin biaya kompensasi dan subsidi BBM yang ditanggung APBN pada 2023 meningkat dengan nilai kerugian mencapai 147 triliun. Jadi kalau ditotalin, di 2023 aja kerugiannya mencapai 193 triliun sob. Tapi masih kata Kejagung nih, kerugian 193 triliun itu cuma dugaan di tahun 2023 doang. Sementara kasus ini kan udah terjadi sejak 2018. Jadi kalau ditotalin dari 2018 sampai 2023, kerugiannya mencapai 1 kuadriliun rupiah sob. Makanya, potensi kerugian akibat korupsi ini ditaksir ngelebihin kerugian akibat korupsi-korupsi lainnya, termasuk korupsi timah. Nah, dampak dari dugaan korupsi ini gak main-main sob. Selain ngerugiin negara sampai 1 kuadriliun rupiah, kasus ini juga bikin kepercayaan masyarakat sama Pertamina turun. Akhir-akhir ini masyarakat mulai beralih ngisi bensin di SPBU swasta, seperti di Shell atau BP. Ini karena ada isu pengoplosan BBM yang dilakuin sama para terduga pelaku korupsi. Isu ini muncul setelah Kejagung ngaku nemuin bukti pembayaran Pertamax atau BBM dengan RON 92 oleh Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, yaitu Rifa Siahaan. Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Harli Siregar bilang, ada bukti bahwa Rifa Siahaan melakukan pembayaran buat RON 92 atau Pertamax, tapi yang dibeli yaitu BBM dengan RON 90 atau setara Pertalite. Pertamina langsung ngebantah isu ini sob. Menanggapi isu yang saat ini berkembang di masyarakat, di warganet dan di media, kami tegaskan bahwa tidak ada Pertamax oplosan. Jadi Pertamax yang kami salurkan di SPB ini sudah kami pastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Ditjen Migas. Dia bilang treatment yang dilakuin di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna buat ngebedain produk
biar mudah dikenalin sama masyarakat. Pihak Pertamina nambahin, perusahaan ngelakuin yang namanya blending BBM. Nah, ini katanya beda sama pengoplosan. Blending adalah pencampuran bahan bakar dengan unsur kimia lain buat mencapai kadar oktan atau RON tertentu dan parameter kualitas lainnya. Nah, gitu kurang lebih kronologi kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patraniaga Sob. Kalau kalian sendiri, masih percaya nggak sama Pertamina atau kualitas BBM produksi Pertamina? Atau jangan-jangan kalian juga udah mulai beralih ke SPBU swasta? Komen-komen dong. Ya udah, sekian dulu Bank Data episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Bye.